Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Duha mengajarkan kita perpaduan dua hal itu. Kita bekerja, kemudian di sana kita berdoa. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ibu Direktur Umum dan Keuangan yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak manajer, asisten manajer di lingkungan PT AMGM yang juga sama-sama kita hormati, para pegawai, staf, karyawan, singkatnya hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir duduk lesehan pagi ini di Masjid Al-Miyah, namanya ya, Al-Miyah, sesuai dengan semboyan PT AMGM sebagai yang berkhidmat mengirim air ke rumah-rumah masyarakat di Lombok Barat, di Mataram, yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian imta kita pada pagi hari ini akan membahas surat Ad-Duha. Saya yakin kita semua hafal surat Ad-Duha. Terlebih lagi yang rajin melaksanakan sholat duha. Karena biasanya surat Ad-Duha ini dibaca di salah satu rakaat di antara dua rakaat sholat duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita pahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Qur'an, itu menandakan bahwa sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bukan biasa-biasa saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan duha. Yang dimaksudkan dengan duha adalah waktu ketika matahari naik sepenggalahan. Kira-kira seperti waktu seperti saat sekarang. Walaupun matahari memang tidak kelihatan, tapi biasanya waktunya seperti saat ini sampai kira-kira jam 10:30 siang. Ini waktu jamaah rahimakumullah. Dia beda dengan al-fajri, fajar. Allah juga bersumpah dengan waktu fajar. Kalau yang disebut dengan fajar itu dari semenjak azan subuh berkumandang sampai terbitnya matahari, itu adalah waktu sholat fajar, waktu sholat subuh. Ketika matahari terbit kemudian ia naik sepenggalahan, kira-kira jam 7 di waktu kita sampai kira-kira jam 10:30 siang. Itulah yang dimaksud dengan duha. Apa istimewanya waktu yang disebut dengan duha? Jamaah rahimakumullah. Duha itu waktu kita untuk banyak beraktivitas. Waktu di mana kita harus banyak berkegiatan, harus banyak bergerak. Bil harakah barokah. Kalau kita banyak bergerak, itu akan mendatangkan keberkahan. Mohon maaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita dalam bahasa Sasak mencari seseorang ke rumahnya, lalu ia tidak ada, kita bertanya, kemana? Biasanya kita dijawab, ilalu subul. Ya, subul. Subul itu bahasa Arab sebenarnya. Artinya sibuk. Ketika seseorang tidak berada di rumahnya, itu pertanda dia sibuk. Karena kalau ia di rumahnya, biasanya dia nggak sibuk. Nah, ketika ia keluar dari rumahnya, dan biasa orang keluar itu kira-kira di waktu setelah matahari terbit sampai siang, itu adalah waktu-waktu sibuk. Waktu-waktu di mana kita memang harus bekerja, waktu-waktu di mana kita harus banyak berusaha untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, seorang yang berdagang dari Makkah menuju ke Syam, yang Allah sebut dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatash syita'i was-sayf. Kalau orang keluar syugul, sibuk, itu berarti dia ada pekerjaan, ada usaha yang ia kerjakan, dan ia pasti sedang mengejar karunia Tuhan. Maka waktu duha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu di mana memang kita harus mulai berusaha untuk mencari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak boleh kita berdiam, tidak boleh kita tidur, tidak boleh kita berhenti, tidak boleh kita tidak bergerak. Terutama sekali di waktu yang disebut dengan waktu duha itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Surat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang Allah tujukan secara khusus kepada baginda Nabi. Tetapi bukan hanya untuk baginda Nabi, tetapi untuk semua manusia, terkhusus lagi umat baginda Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad. Artinya engkau selalu dalam perhatian Allah, engkau selalu dalam perhatian Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kita pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita kecuali kalau kita berniat untuk meninggalkan Allah. Maka sering para ulama mengajarkan kita ungkapan doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku walaupun hanya sekedip mata. Walaupun hanya sekejap mata, jangan tinggalkan aku ya Allah. Artinya jangan pernah kemudian kita berniat lari dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sesibuk apapun kita kerja, sesibuk apapun kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dunia boleh kita kejar, dunia boleh kita ingin gapai, tapi Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Jangan sampai kemudian akhirat kita lupakan. Perhatikan Bapak Ibu. Dalam Al-Quran Allah menyebut kata dunia dan kata akhirat itu seimbang. Disebut oleh Allah sebanyak 143 kali kata dunia dan kata akhirat. Allah seolah-olah berpesan kepada kita agar kiranya dunia dan akhirat kita itu harus seimbang. Tetapi walaupun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk seimbang, tetapi selalu Allah menekankan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu harus lebih kalian utamakan dibandingkan dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'la Allah juga menegaskan hal yang sama. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya
Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Allah menyebut kata dunia dan kata akhirat itu seimbang dalam Al-Quran. Tapi yang sering terjadi dalam kehidupan, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairum wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan itulah yang kekal dan abadi, kata Allah. Lihat bagaimana Allah menyebut kata dunia dan kata akhirat. Sering Allah menyebutnya seiring sejalan, karena pada hakikatnya Allah menginginkan kita sebenarnya seimbang antara dunia dan akhirat kita. Sama halnya ketika kita berdoa dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kenapa kita dianjurkan untuk mengerjakan salat duha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena di waktu duha itu waktu kita bekerja, dan kalau di saat waktu kita bekerja itu kita berdoa, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berikan apa yang kamu minta dan apa yang kamu suka. Maka salah satu, mohon maaf, salah satu trik untuk menjadi orang kaya itu banyak-banyak mengerjakan sholat duha, di samping tentu banyak berusaha aja. Ya, mohon maaf. Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepadamu apa yang kamu suka. Di waktu duha, waktu kita mulai bekerja, kemudian kita di situ beribadah, rukuk dan sujud serta berdoa. Insya Allah, saya sering mengatakan, mohon maaf, doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Kalau bahasa Betawinya songong, dia bilang. Ya, saya ulangi sekali lagi. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Duha mengajarkan kita perpaduan dua hal itu. Kita bekerja, kemudian di sana kita berdoa. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka usahakan Bapak Ibu, walaupun kita memang jam 7 mulai masuk, mulai bekerja, usahakan hanya 2 rakaat saja. Nggak bisa di masjid ini, di tempat kerjanya, di ruangannya, rukuk dan sujudlah di hadapan Allah, kemudian berdoa. Insya Allah, jikalau usaha dan doa kita jalankan bersama-sama, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Tapi satu di antara dua ini tidak kita kerjakan, maka Allah tidak akan berikan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Rasulullah itu kaya, beliau bukan miskin. Kalau beliau gak kaya, mana mungkin istrinya itu 13. Berapa istri Nabi? Hah?
13 istri Nabi. Untuk Nabi boleh 13. Ya. Untuk orang yang beriman itu cukup 4 saja. Kalau mampu adil. Ya, mohon maaf. Loh kok untuk Nabi boleh, untuk umatnya cuma 4? Allah sebut dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus Allah bolehkan untuk dirimu wahai Muhammad, nggak berlaku bagi orang Islam. Jadi ada hal-hal yang khususiat namanya, ada hal-hal yang merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan kekhususan bagi Nabi, nggak berlaku bagi umat baginda Nabi. Ya, ini mohon maaf, saya sering menyebut dalam berbagai ceramah saya. Di antara hal-hal yang khusus Allah berikan kepada Nabi, misalnya pernikahan beliau dengan salah satu istrinya yang bernama Zainab binti Jahsh namanya. Zainab binti Jahsh ini janda bekas istrinya Zaid. Mohon maaf kalau ada yang janda di sini. Allah nikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsh itu tanpa wali, tanpa akad nikah. Allah sendiri yang nikahkan dari langit yang ketujuh. Zawwajnakaha, kata Allah, kami sudah nikahkan engkau wahai Muhammad dengan dia, yaitu dengan Zainab binti Jahsh. Jadi setelah turun ayat ini, mohon maaf, Nabi tinggal masuk kamar. Ya, saya sering mengatakan, mohon maaf kepada ibu-ibu, ini ayat hanya berlaku untuk Nabi. Maka kalau ada gadiskah itu, jandakah itu, ibu-ibukah itu, mohon maaf, ada yang bilang sama dia, sekelas apapun orang itu, mau dipanggil kiai, mau dipanggil tuan guru, mau dipanggil maulana syekh, mau dipanggil wali, ketemu sama ibu misalnya di sebuah hotel, kamu sudah halal bagi saya karena Allah sudah nikahkan kita. Maka katakan kepadanya, emangnya lu siapa? Ya, mohon maaf, ini ayat hanya berlaku untuk Nabi, nggak berlaku bagi umat baginda Nabi. Ya, mohon maaf, Allah bilang di surat Al-Ahzab, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Dulu banyak perempuan-perempuan beriman di zaman Nabi itu mensedekahkan dirinya kepada baginda Nabi. Ada yang diterima oleh Nabi, ada yang ditolak. Sekarang Nabi sudah nggak ada, bapak-bapak. Yang ada itu pewarisnya para Nabi, para tuan guru itu pewarisnya para Nabi. Lagu di Narabai bersedekah sampai mati. Masya Allah. Mohon maaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah kemudian mengatakan apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, kata Allah, dulu kamu itu seorang anak yatim. Fa'awa, kemudian Allah pelihara kamu. Wa wajadaka dhalam fahada. Dulu engkau Muhammad, perhatikan ayat ini, perhatikan Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu buka terjemahan tafsir Al-Quran, terjemahan Al-Quran, itu di terjemahan itu akan diterjemahkan dengan begini. Wa wajadaka dhalam fahada.
Dulu Tuhanmu sempat menemukanmu tersesat dalam kurung jalan. Lalu kemudian Tuhan memberikan petunjuk jalan. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah mendengar dari para ulama, para tuan guru, nggak pernah ngaji, baca Al-Quran sendiri, baca terjemahan sendiri, bisa saja kita mengatakan, oh, Nabi Muhammad itu rupanya dulu pernah tersesat. Berarti dia tobat. Lalu kemudian Allah berikan hidayah, Allah pilih ya jadi nabi. Mohon maaf. Jangan sampai ada di benak kita perasaan dan lintasan perasaan seperti ini. Yang dimaksudkan dengan wawajadaka dhalam fahada, dulu Tuhanmu menemukanmu sempat tersesat, lalu kemudian berikan jalan, petunjuk jalan kepadamu. Maksud ayat ini, sewaktu Nabi masih kecil, Bapak Ibu, beliau itu kan sempat menjadi penggembala kambing. Waktu beliau disusui oleh ibu susuannya yang bernama Halimah, yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Begitu matahari mau tenggelam, di waktu senja, dia hendak pulang ke rumah ibu susuannya. Ia tersesat di jalan di lereng-lereng Gunung Makkah itu. Dia nggak tahu jalan arah pulang. Jadi bukan sempat bergelimang dosa, sempat melakukan maksiat, kemudian tobat. Bukan. Beliau sekali lagi, waktu beliau menggembala kambing, begitu matahari sudah sangat senja hendak tenggelam, mau kembali pulang ke rumah ibu susuannya, nggak tahu arah pulang. Lalu Allah berikan petunjuk jalan. Itu maksud ayat itu. Bukan beliau sempat jatuh lembah dalam lembah hitam, kemudian taubat ke arah jalan yang benar, salah. Kemudian Allah mengatakan, wa wajadaka ailam fa'aghna. Dulu Tuhanmu menemukanmu masih kere, masih miskin, gak punya apa-apa. Kamu itu dulu Muhammad bukan siapa-siapa. Fa'aghna, lalu Tuhanmu membuat kamu menjadi kaya. Ya, perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya dalam salah satu khutbah Jumat di Islamic Center, ada di YouTube saya. Judulnya itu From Zero to Hero. Dari semula bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Menjadi dari seseorang yang 0, 0, 0, kemudian menjadi seorang pahlawan. Ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengajarkan kepada kita agar kiranya kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang from zero to hero itu. Yang semula kita ini bukan siapa-siapa, agar kiranya menjadi siapa-siapa. Menjadi orang yang semula mungkin tidak punya apa-apa, tapi kemudian mampu memberikan sebanyak-banyaknya kepada mereka yang papa. Dan tentu jamaah rahimakumullah, yang terpenting adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah Allah jadikan kita seperti sekarang ini, Allah berikan kita banyak karunia rezeki, maka kita ini harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di awal surat Al-Insan
Itu Allah mengatakan apa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Harus ada saat bagi manusia itu untuk ia merenung sejenak. Lam yakun syai'an madhkura, kata Allah. Bukankah dulu mereka bukan apa-apa? Bukankah dulu mereka itu bukan siapa-siapa? Mohon maaf, kita semua berasal dari setes air yang sangat hina. Begitu, mohon maaf, masuk sperma orang tua kita ke rahim ibu kita, kita bukan siapa-siapa. Allah kemudian buat kita jadi janin dalam rahim ibu kita. Lahir kita ke dunia, kita belum jadi apa-apa dan belum menjadi siapa-siapa. Allah kemudian berikan umur pada kita, menjadi remaja, menjadi dewasa. Allah berikan kita harta, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita pekerjaan, Allah berikan kita jabatan. Lam yakun syai'an madhkura. Kalian itu dulu bukan siapa-siapa. Yang membuat kalian sekarang menjadi siapa? Siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu itu sebutlah, sering-sering ingatlah. Maka sering kita mendengar dalam rangka tahaddus bin ni'mah. Karena dalam rangka ingin menyebut nikmatnya Allah, kita bercerita tentang yang baik-baik kepada orang-orang dekat kita, kepada keluarga kita. Asal jangan niatnya sombong, asal jangan niatnya sum'ah, asal jangan niatnya ingin dipuja dan dipuji, maka tentu menyebut nikmat Allah itu di mana-mana harus kita sampaikan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai penutup pengajian kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak diri saya, mengajak kita semua, tanamkan dalam diri kita bagaimana kita menjadi from zero to hero, sebagaimana Nabi Allah sebut dalam ayat tadi atau di surat Ad-Duha tadi. Beliau semula bukan siapa-siapa, kemudian menjadi sosok yang sangat luar biasa. Dan tentu perhatikan sebagai ungkapan terakhir yang ingin saya sampaikan, beliau tidak pernah berhenti mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Satu di antara caranya, perhatikan Bapak Ibu, di waktu tengah malam, sholat malamnya luar biasa. Sampai-sampai istrinya Aisyah heran dan bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman kepadamu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah sudah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kenapa ibadahmu sangat luar biasa? Apa jawaban baginda Nabi jamaah rahimahumullah? Beliau mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apa aku enggak senang? Apa aku enggak suka kalau Allah menyematkan pada diriku gelar hamba yang disebut dengan abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur atas nikmat yang sudah luar biasa Allah berikan kepadaku. Itu Nabi, Bapak Ibu, yang sudah diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, tapi ibadahnya luar biasa. Kita yang belum ada jaminan masuk surga, belum ada jaminan dari Allah bahwasanya kita pasti masuk surga. Sementara nikmat Allah sudah banyak Allah berikan kepada kita, tapi ibadah kita kok
masih biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mari kita buktikan kita sebagai hamba yang bersyukur di hadapan Allah yang telah menjadikan kita from zero to hero. Maka kita buktikan dengan banyak bersujud di hadapannya, terutama lewat tambahan 2 rakaat di waktu salat duha dan di waktu sepertiga malam, walaupun hanya 2 rakaat saja, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wakhtim lana ya Rabbana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.